Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Executive Information System. Perkenalkan, nama saya Sulianti, NIM 202210059, dan teman saya yang bernama Saya Aulia Rahman, NIM 2022161. Kami di sini akan mempresentasikan tentang AI. Di sini kami akan membahas tentang satu, pengertian AI, kedua, sejarah AI, ketiga, komponen AI, keempat, kelebihan dan kekurangan AI, kelima, kegunaan AI, keenam, implementasi AI. Pertama, pengertian AI. Executive Information System. AI merupakan sistem informasi yang dapat memudahkan dan mendukung keterangan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi dalam maupun luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini contohnya. Kedua, sejarah AI. Secara umum, AI dikembangkan seperti mainframe, program berbasis komputer. Secara khas, sebuah AI menyediakan data hanya perlu untuk mendukung keputusan level eksekutif daripada data bagi seluruh perusahaan. AI sekarang seberangi platform perangkat keras komputer dan mengintegrasi keterangan menyimpan pada mainframe, mesin komputer pribadi, dan mini komputer. Yang ketiga, ada komponen AI. Pertama ada hardware, yaitu eksekutif harus diletakkan yang pertama dan kebutuhan eksekutif harus didefinisikan sebelum perangkat keras dapat terpilih. Kedua, software. Memilih perangkat lunak penting untuk mendesain satu AI yang efektif. Ketiga, user interface. AI harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan sehingga user interface sangat penting. Keempat, telekomunikasi. Telekomunikasi dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi. Yang kelima, aplikasi. AI membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Keenam, manufaktur. Manufaktur adalah transformasi bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual atau proses menengah melibatkan produksi atau menyelesaikan seni manufaktur. Ketujuh, pemasaran. Eksekutif pemasaran bertugas mengelola sumber-sumber pemasaran yang tersedia untuk menciptakan masa depan yang lebih efektif. Kedelapan, keuangan. Eksekutif perlu menggunakan rasio keuangan dan analisis arus kas untuk memperkirakan tren dan membuat keputusan investasi modal. Ini ada komponen hardware, 4 komponen hardware. Satu, input device atau alat masukan. Kedua, central processing unit. Ketiga, file penyimpanan data. Keempat, output device atau alat keluaran. Yang software, 4 komponen software. Teks yang mendasari perangkat lunak, database, dasar grafis, dan dasar model. kemudian kelebihan ACE. Yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. 3. Informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. 4. Meningkatkan informasi pelacakan. 5. Menawarkan efisiensi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kekurangan ACE. Yang pertama, fungsi terbatas dengan desain. 2. Informasi berlebihan untuk beberapa manajer. 3. Sulit untuk mengukur manfaat. 4. Biaya operasional tinggi.
5. Sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit dikelola. 6. Pengamanan data yang kurang. Kegunaan ACE. Yang pertama, mengekstrak, menyaring, atau filter, menyingkat, dan melacak data yang penting. Yang kedua, mengakses dan mengintegrasikan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Yang ketiga, pengidentifikasian masalah. Keempat, pengeksplorasian solusi. Yang kelima, dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Yang keenam, memberikan dukungan dalam komunikasi elektronik, misal email, komputer, conferencing, dan word processing. Kemudian, implementasi di bidang manajemen. Implementasi penggunaan ACE pada suatu bidang manajemen dalam sebuah perusahaan. Contoh, Museum House of Sampurna milik PT Sampurna Tbk. Salah satu yang memukau dalam implementasi ACE di bidang manajemen adalah monitoring touch screen atau layar sentuh. Monitor touch screen adalah salah satu contoh penerapan sistem informasi eksekutif dengan zero tutorial atau tanpa tutorial. Jadi, seseorang tidak perlu belajar untuk mengoperasikan monitor tersebut. Alasan implementasi di bidang manajemen. Alasan di bidang manajemen memakai sistem ini dikarenakan mereka percaya dengan sistem ini perusahaan akan semakin maju dengan pesat karena ada suatu sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, cepat, akurat, dan juga para petinggi gampang untuk menganalisa, mengambil keputusan untuk kemajuan perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.